Waalaikum. Lagi kan kita Lagi lah. ini. Enggak, ini kan ceritanya berapa hari berikutnya. Jangan dikasih tahu dong. Kan bajunya masih sama. Oh iya, kan dicuci. Cuci jemur lagi. Udah lah, nggak usah terlalu settingan sih. Ngalir aja, ini adalah satu tag Iya. video. Iya. Dengan Dan di tempat sahabat kita ya, yang agak sombong ya. Enggak Tapi sih, insya sombong, Allah. enggak. Iya. Takabur. tawadu beliau. Tawadu. Dia tawadu biar sombong. Lah emang iya kan? Oke. Baik. Aduh, Masya Allah. Kita mau bahas apa ya? Ini agak serius nih, Mas Faris. Tentang film yang lagi viral. Walid. Oh tiba-tiba film lagi viral. Iya, film yang lagi viral. Yang si Walid itu bid'ah itu yang Malaysia itu. Film tersebut menceritakan tentang satu sebut saja aliran kepercayaan, ya, keagamaan ya. Yang kemudian menunjukkan hal-hal yang aneh ya, yang disebut dengan oleh produsernya disebut bid'ah gitu ya, dengan kan judul filmnya bid'ah ya. Nah kemudian di situ ditampilkan bagaimana mereka itu ada satu kelompok yang memakai pakaian tertentu, memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu gitu ya, yang boleh jadi kebiasaan-kebiasaannya itu sama dengan kebiasaan beberapa pihak, tapi tidak semuanya sama gitu. Nah, tapi kemudian kenapa ya kita itu mudah untuk kemudian menyamaratakan, gitu, antara dua pihak tersebut. Nah, misalkan mereka itu enggak, sebelum jauh-jauh udah nonton belum? Udah. Filmnya? Udah. Berarti subscribe dong. Enggak subscribe. Berarti sampai ke episode 13. Bukan udah 15 sekarang ya? Enggak, yang 15 udah subscribe. Oh gitu ya? Bayar. Oh iya. Berapa Bayar per bulan? Gitu. Enggak tahu yang bayar doang. Seperti itu. Cuplikan aja. Iya, seperti itu. Nah, salah satunya Mas Aris, di situ ada. Nggak usah pakai Mas. Kita nggak Rizky. Udah gitu aja biasa. Kan pengennya manggil Mas Faris, masa nggak boleh? Ya boleh, kan terserah dia, boleh. Teman-teman komen boleh nggak? Teman manggil Mas boleh nggak kan? Terserah, boleh. Oke. Iya. Terus Mau mandi teh. Terus. Oke. Hah? Contoh ya Mas Faris ya. Di situ tokoh utamanya dia melandaskan. Bentar, tokoh utamanya siapa nih? Dewi atau Al-Walid? Wah kan, si Walid. Nah, si Walid ini, tokoh Walid ini melandaskan seluruh perbuatannya pada satu klaim bahwa dia mendapatkan perintah tersebut dari Rasulullah SAW di dalam mimpi. Nah kan, maka atas dasar itu yang kemudian klaim tersebut dipercaya oleh para pengikutnya, kemudian berlangsunglah berbagai kebidahan itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa, atau gini, Mas Faris merasa resah dengan keresahan yang sama enggak ya? Karena saya resah melihat kemudian sekian pihak atau ada beberapa teman-teman yang kemudian menyamaratakan bahwasannya orang-orang yang mengaku pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi itu berarti sama kayak Walid. Nah gitu Pak, masalahnya kan generalisir berarti ya? Ya, apakah setiap orang yang meyakini bisanya pertemuan dengan Rasulullah SAW dalam mimpi itu maka dia akan seperti si tokoh Walid tadi, ataukah ada penjabaran atau apa gitu? Iya. Menurut Mas Faris gimana? Kalau Ner ada keresahannya lain sih sebenarnya. Ini dulu ya. Ini masuk di yang antum merasakan itu. Soal orang yang mimpi Rasulullah SAW, apakah bisa digeneralisir bahwa ujungnya adalah seperti Al-Walid gitu? Iya, ujungnya adalah ini dari yang aneh belajar di Al-Azhar ya. Nanti, tapi ini apa? Sekedar sharing. Al-Azhar Jakarta Mesir? Al-Azhar Mesir. Soal mimpi ketemu Rasulullah SAW gitu. Yang aneh pelajarin ya di Al-Azhar, yang katanya dari Syekh Muhammad Muhanna, jenis mimpi ketemu Rasulullah SAW, diberikan karomah, dibukakan kasyofnya. Itu adalah satu tingkat ketika istiqomah ibadah
di satu titik tertentu akan Allah Subhanahu wa taala uji dengan itu gitu. Jadi di dalam ilmu tasawuf sendiri itu adalah bagian ujian yang harusnya disembunyikan, tidak diumbar gitu. Itu dulu ya. Bukan soal ya boleh-boleh saja orang menyampaikan cerita ketemu Rasulullah SAW, tapi kemudian ketika itu jadi sesuatu yang kan itu mahal ya. Iya. Untuk ketemu Rasulullah SAW sesuatu yang istimewa dan nggak semua orang bisa dapat. Ketika orang dapat, kan ada istilah sir gitu. Sir yang Allah intim loh ini. Iya. Spesial ini. Spesial gitu. Ketika tidak ada hubungannya dengan umat Rasulullah SAW, simpan gitu. Karena akan menimbulkan fitnah yang luas. Nah, itu dari situ dulu. Jadi ada sudut pandang itu. Jadi di ilmu tasawuf sendiri dianjurkan untuk menyimpan itu. Untuk keep for yourself gitu. Karena kalau diceritakan fitnahnya akan lebih luas. Bukan diumbar ya? Diumbar, karena diumbar jadi nggak istimewa lagi dong. Baik. Misalnya ketemu Rasulullah SAW gitu. Yang diumbar itu bukan ceritanya ketemu Rasulullah, tetapi kebaikannya gitu. Misalkan dia, maksudnya kebaikan. Misalkan dia seorang yang kan ada pernah cerita tuh, dengar cerita dari siapa ya lupa. Orang yang infak berapa juta, ratus juta gitu atau berapa miliar gitu ya. Kemudian malamnya mimpi ketemu Rasulullah SAW gitu. Ya. Ceritanya tidak diumbar, tetapi infaknya lebih banyak gitu. Jadi kebaikannya itulah yang lebih ditonjol. Kebaikan yang dilipat gandakan hasil dari pertemuan dia dengan Rasulullah dalam mimpi. Sehingga bagaimana jadi sesuatu yang mahal jangan diumbar, karena nanti begitu diumbar jadi sesuatu yang murah gitu. Baik. Itulah yang kemudian membuat beberapa orang terutama oknum ya menganggap cerita dalam tanda kutip ya bukan murahan gitu, cerita yang terlalu diumbar gitu. Jadi orang sangat mudah sekali untuk bilang Rasulullah SAW, padahal kalau dari cerita-cerita itu ya, orang yang bertemu Rasulullah SAW itu ibadahnya tuh nggak bisa diukur gitu sama infaknya miliaran, kemudian sholatnya mungkin apa gitu. Kemudian disimplifikasi, saya bisa Rasulullah SAW dengan amalan ini jadi sesuatu yang tadinya istimewa, khawatirnya itulah yang dilihat oleh orang awam yang belum mengerti ilmunya barangkali. Nah, itu satu. Yang kedua, ini justru sah di yang lainnya itu adalah apa dulu ya? Yang ini Ki. Resah buat orang. Kalau yang pertama kan orang yang sudah mengerti Islam ini udah belajar, mungkin sudah bisa membedakan bahwa kelompoknya Walid ini adalah sesat dan tidak sesuai dengan Islam yang semestinya, kan gitu kan, yang terutama yang lempeng ya, yang pasti sudah bisa membedakan. Ini adalah sesat dan nauzubillah min dzalik ya, seperti itu. Tetapi aneh khawatirnya justru resah ya, khawatir buat yang sama sekali belum mengerti Islam, mungkin dari teman-teman non Islam, yang sama sekali nggak ngerti Islam, kemudian melihat film Al-Walid jadi, oh Islam ternyata kayak gini ya. Dampaknya ya. Khawatirnya gitu. Mungkin niatnya kita juga nggak ngerti niat produksi film ini apakah tentu dia berangkat dari fenomena yang ada. Insya Allah baik lah, pasti baik, tapi bagus kok. Tapi buat yang nggak ngerti Islam, ada celah setan untuk berbisik dan menimbulkan fitnah gitu. Jadi itu tuh poin keresahannya tuh. Sama yang pernah Anda dengar dari penjelasan Syekh Hisham, beliau dengan sederhana mengatakan mimpi bertemu dengan Rasulullah itu hak, artinya bisa terjadi. Walaupun kemudian ada satu klausul gitu bahwa setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Artinya orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi adalah dia yang sudah mempelajari bagaimana ciri-ciri fisik Nabi A sampai Z. Ada ilmunya dulu kan? Ada ilmunya dulu. Ibaratnya sama ilmu Ahmadiyah khatam lah. Gitu ya. Targetnya ilmu dulu kan? Kan? Sesuatu yang diperjuangkan dan diujuk kan? Bagaimana yang bersangkutan tahu itu Nabi tanpa tahu ciri-ciri fisik Nabi. Kalau dia sudah tahu ciri-ciri fisik Nabi, kemudian dia melihat di mimpinya seperti apa yang tertera dalam literatur keislaman tentang ciri-ciri fisik Nabi, maka pasti itulah Nabi kan? Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang kedua, walaupun itu benar bertemu, tidak bisa jadi landasan hukum. Nah kata beliau gitu. Yang bisa menjadi landasan hukum adalah apa yang disampaikan oleh Nabi ketika beliau hidup. Adapun yang beliau sampaikan ketika sudah wafatnya melalui mimpi,
pastilah kalau beliau menyampaikan, pastilah memperkuat apa yang beliau sampaikan ketika hidup. Ya. Tidak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan, pasti itu setan. Dan kalau itu setan, kemudian yang bertemu itu menganggap itu nabi, pasti dia tidak mengenal ciri-ciri nabi. Nah, dan biasanya kan kalau dicerita dulu ya, yang ada kepentingan maslahat umat itu yang biasanya diperlihatkan itu khalifah, pemimpin. Misalkan yang dulu siapa? Yang mau menggali kuburan Rasulullah SAW, kan diperlihatkan tuh, selamatkan aku kan gitu. Jadi mimpi yang ada tujuan untuk dikerjakan gitu. Betul. Ya kan artinya ada kemaslahatan gede umat di situ. Kalau yang personal kan lain lagi ceritanya. Iya, betul. Itu kayak, nah yang di film Walid kan dia mengaku bertemu dengan Nabi, kemudian dia mengklaim Nabi memerintahkan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan sabda beliau ketika masih hidup. Seperti itu. Jadi ya. Tapi inti film itu sebenarnya satu sih. Apa tuh? Nafsu udah. Iya. Nafsu yang dibungkus dengan agama dan macam-macam. Betul. Dengan kesesatannya itu. Iya. Sesederhana itu sebenarnya nafsu itu. Oke. Seperti itu. Nafsu dan syubhat. Enggak, kok tiba-tiba kita ngomongin Al-Walid? Padahal enggak ada janjian ngomongin Al-Walid loh. Iya, karena kita kan ada nafsu juga kan. Iya. Tapi kita mengendalikan nafsu. Iya tak? Iya, bukan pengen jadi Al-Walid, bukan. Murid kita ya. Pengen mengelaborasi.